pada waktu dia mau turun di stasiun B, dia melihat salah satu ibu yang pakai jilbab itu kayak bawa bawa barang banyak gitu loh. Kerupuk atau makanan atau apa gitu loh. Anak saya kedua ini, dua orang ini sering tole-tole, ya apa ibu iki sakno kok diam aja gitu loh. Akhirnya kedua anak saya itu mendatangi ibu ini, "Bu, ibu mau kemana?" "Oh, saya mau ke anak saya ini, Mbak, kan makanan sama barang-barang. Tapi saya masih turun di stasiun C," gitu loh. Akhirnya dia bilang, "Oh ya, enggak apa-apa, Bu, nanti saya bantu." Jadi kedua anak saya ini enggak jadi turun ke stasiun B, tapi dia ikut sama ibu itu sampai ke stasiun C gitu loh. Untuk mengantarkan ibu itu turun di kereta, dia bawakan itu barang-barangnya semua, baru mereka naik lagi kereta untuk kembali lagi stasiun B gitu. Sempat dia cerita ya, saya nggak terlalu tahu detailnya, ibu itu cerita, "Loh Nyoh, kamu kok bisa mikir ke sana gitu loh. Tadi orang-orang itu cuma mau lihat aja, tapi kamu berdua itu kok kok bisa mikir no ibu sampai bantu ibu bawakan barang seperti itu gitu loh." Akhirnya mereka terlambat ke gereja gitu loh. Mereka terlambat ke gereja. Karena kalau di GPCC itu kan harus 1 jam sebelumnya kan harus hadir kan. Saya nggak tahu apa mereka datang ke kebaktian berikutnya gitu. Nah, hal-hal yang kecil seperti inilah yang mungkin saya berpikir itu yang membuat kita berbahagia ya. Saya nggak berpikir hal yang luar biasa. Dan apa yang menjadi mimpi mereka saat ini, mereka boleh bekerja di perusahaan yang baik, dan saat ini pun mereka di Surabaya ya, mereka working from home, mereka di Surabaya semua. Ya ini mungkin Tuhan sudah menyiapkan untuk kita boleh berkumpul bersama ya, sampai mungkin pandemi ini berakhir, mereka bisa kembali lagi ke Jakarta. Nah, mungkin itu yang dari saya, mungkin istri saya bisa melanjutkan. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Nah, saya mau sharing. Awal-awal dulu pada saat pengenalan saya dengan Tuhan masih belum dalam ya. Saya dulu pada saat anak-anak saya masih SD, saya ini keras ya. Maksudnya saya tuh punya target mereka tuh harus berprestasi secara akademik, harus pinter, ini ranking 1, ranking 2 gitu ya. Terus ujung-ujungnya saya kepingin mereka tuh sukses. Kalau mereka sukses kan otomatis orang tua bangga ya. Ya itu karena saya berasal dari keluarga sederhana. Saya enggak mau gitu loh, orang memandang sebelah mata dengan saya. Jadi saya pengen aktualisasi diri gitu. Jadi fokus saya tuh hanya untuk diri sendiri, kebanggaan-kebanggaan seperti itu. Tapi setelah saya belajar di LOF ya, saya ikut saya terjun di LOF, saya belajar banyak di LOF, saya mulai mengerti tujuan hidup saya itu apa sih? Kenapa Tuhan tuh menciptakan saya? Yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk jadi berkat untuk orang lain. Jadi fokusnya bukan hanya untuk diri saya sendiri, bukan hanya tentang aku, tapi tentang Tuhan dan juga untuk sesama. Jadi setelah saya belajar di LOS, saya mulai mengerti bukan hanya sekedar tahu firman, tapi yang lebih lagi apa? Praktek firman itu dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan keluarga kami ya. Saya mulai belajar memperkatakan firman Tuhan. Jadi pada saat pagi kalau mereka mau sekolah gitu, setiap hari bertahun-tahun kita mendoakan mereka sebelum berangkat sekolah memperkatakan firman Tuhan dengan kata-kata iman ya, bahwa mereka menjadi kepala bukan ekor. Mereka punya spirit of excellence. Mereka boleh menjadi bintangnya Tuhan. Mereka boleh jadi berkat untuk orang lain. Jadi kata-kata itu kita dengungkan bertahun-tahun sampai mereka kuliah pun itu. Jadi kata-kata iman itu terus diperdengarkan sehingga tuh itu kan iman timbul dari pendengaran ya, pendengaran akan firman. Jadi mereka otomatis tuh sudah transfer. Jadi mereka tuh iman mereka tumbuh gitu ya. Jadi saya bersyukur begitu mereka lulus, mereka meskipun mereka cum laude, tapi mereka bukan yang ciami yang terbaik enggak. Tapi begitu lulus mereka langsung dapat kerjaan. Kerjaan tuh sesuai dengan mimpinya mereka ya di perusahaan yang mereka dulu waktu zamannya sekolah tuh mereka bermimpi dapat di perusahaan tuh dan Tuhan tuh jawab. Jadi saya bersyukur ya apa yang jadi kekhawatiran saya dulu enggak. Jadi kalau kita anak-anak kita kok takut sama Tuhan, kita enggak usah khawatir. Berkat itu akan mengejar mereka sendiri. Jadi saya belajar satu hal, percuma kamu pinter secara akademik, ciamik semuanya gitu ya. Tapi kalau kamu tidak takut akan Tuhan, dan kamu hidupmu tidak punya impact untuk orang lain, semuanya itu nothing, tidak ada gunanya. Jadi saya belajar
dari peristiwa anak saya ini ya, saya juga bersyukur setelah mereka kerja, mereka punya gaji, terus mereka tuh tiap bulan tuh transfer ngasih saya. Ini buat mama, untuk keperluan mama. Ini untuk keperluan juga bisa bantu mak engkong. Terus juga bisa mungkin ada ibu-ibu yang butuh, mah. Ibu itu adiknya mama. Mama kan kebetulan punya adik yang belum married ya, ada dalam satu rumah. Dia sampai ingat seperti itu anak saya. Saya enggak pernah ngajari, tapi dia punya hati empati seperti itu. Terus juga dia bagian sendiri bagaimana gajinya untuk orang anak asuh apa. Saya enggak pernah ngomongin untuk apa, tapi dengan kerelaannya dia baginya seperti itu ya. Jadi meskipun bukan dalam jumlah yang besar, tapi saya melihat ketulusan hatinya dia seperti itu. Terus juga saya melihat barusan ini kejadian waktu bulan Januari ini kan pas papa mama saya kena COVID ya. Waktu itu papa saya kan umur 84, mama umur 75 ya. Jadi saya khawatir waktu itu. Ya kita shock sekali. Tapi saya bersyukur saya punya anak-anak yang luar biasa. Meskipun mereka laki tapi mereka sangat perhatian. Pada saat itu mereka langsung, anak saya yang besar tuh langsung pasang badan gitu. Dia mau berkorban, dia bilang, "Sudah, mama enggak usah ikut kemana nganter apa saya." Jadi dia yang antar jemput mama untuk mama saya itu strong positif, mama saya waktu itu sangat menular. Jadi wis mama enggak usah melok-melok apa, dia yang pasang badan yang berkorban gitu. Jemput mama, tuh nganter harus konsultasi ke dokter. Memang mestinya harus opnam, tapi waktu itu rumah sakit full, jadi nggak bisa opnam ya, kita rawat di rumah. Jadi dia yang wira-wiri ngantarkan swab PCR ke rumah sakit apa, terus juga pas waktu itu papa saya sempat kondisinya drop karena kadar gulanya turun, harus di UGD waktu itu juga malam-malam waktu nyari ambulan nggak ada, gotong papa saya dalam keadaan nggak sadar itu ke UGD, terus harus nunggui sama dokter jaganya harus ditunggui dan dia harus tidur di mobil. Kadang-kadang juga harus masuk di ruangan UGD karena enggak boleh terus-terusan ya, karena takut menular kan. Yaitu dia pasang badan, dia mau melakukan semuanya itu. Sampai terus gantian juga dengan adiknya, anak saya yang nomor 2 ya. Gantian. Jadi setelah dia capek, malamnya enggak tidur kan tidur. Terus pulang di rumah gantian shift-nya anak saya itu. Saya tidak pernah nyuruh, tapi mereka yang pasang badan. Ayo, aku yang mau gitu loh. Saya sungguh-sungguh bersyukur dengan meskipun mereka laki, tapi mereka tuh punya hati seperti itu ya. Terus pada saat papa mama saya kan malas makan ya, waktu itu enggak ada nafsu makan apa, mereka tuh kepikiran. Jadi pada saat di tengah-tengah working from home siang-siang gitu mereka dengar kok gitu, "Waduh ya apa ya Maya, saya ke sana." Ya terserah kamu. Ya wes deh pakai APD apa siang-siang. Jadi mereka investasi waktu hanya 1,5 jam 2 jam ke sana ngasih sport pada mama papa supaya mau makan sampai mereka tidur baru ditinggal gitu loh. Itu mereka giliran. Jadi itu inisiatif mereka. Ya saya bersyukur ya mereka mau melakukan semuanya itu. Ya mungkin mereka melihat ya apa yang sudah kami lakukan untuk terhadap orang tua kami masing-masing, kami all out gitu ya. Juga yang tadi Andri saya lihat juga dia sama mamanya enggak pernah hitung-hitungan. Maksudnya mamanya kan di Pasuruan ya buka toko. Jadi kadang kalau mamanya sakit atau butuh mau ke Surabaya gitu, meskipun capek pulang kantor sore-sore dia yang jemput. Terus pagi-pagi kalau mau pulang pagi jam 5 pagi dianterin gitu loh. Dia yang ngelakuin semua gitu loh, karena mamanya juga buka toko di sana. Jadi mungkin anak-anak juga melihat apa yang kita lakukan ya. Jadi mereka kami tuh jadi contoh gitu ya. Jadi seperti yang Andy tadi ngomong ya, jadi seperti rembesan air bocoran itu ya, itu membekas. Apa yang kita lakukan tuh membekas di anak-anak, di hati anak-anak kita. Juga waktu saya melihat kayak mama saya itu kan sangat pengasih anak-anak saya. Waktu masih kecil kalau enggak suka makan apa, dia dia dibelikan bubur Maxim dulu, terus atau dirawat apa, itu membekas di hati anak-anak saya gitu. Jadi sebelum COVID pun tiap minggu saya tuh ngajak, kan enggak berani keluar ya, ngajak jalan-jalan ke Pakuwon, di taman ngajak-ngajak itu saya sama anak saya gitu. Mereka mau meluangkan investasi waktu untuk engkongnya, maknya itu mau. Setelah itu habis jalan-jalan dibelikan makanan dengan uang hasil kerjanya dia senang gitu. Dia ingat bagaimana dulu dia merasa kasih sayang gitu loh. Jadi kita mungkin sebagai orang tua atau yang sudah jadi opa oma ya, teladan maksudnya apa yang sudah kita berikan pada anak atau cucu itu seperti rembesan air itu tadi ya. Jadi membekas, apakah itu bekas yang baik atau buruk, itu semuanya itu membekas di hati anak-anak sama cucu-cucu kita nanti kelak ya. Ya itu sih. Terus saya juga belajar tentang bagaimana kami itu juga bukan
orang tua yang sempurna ya buat mereka. Kami banyak kekurangan, kami jatuh bangun. Mungkin kami juga kadang-kadang juga tidak jadi teladan yang baik. Tapi kami terus berusaha, kami belajar dari ketidaksempurnaan kami belajar terus untuk menjadi lebih baik gitu ya. Kami tidak bisa mewariskan yang hal-hal yang luar biasa kayak orang-orang yang bisa mewariskan perusahaan atau rumah atau harta duniawi pada anak-anak. Tapi yang bisa kami wariskan untuk mereka yaitu tentang hati yang takut akan Tuhan, juga nilai-nilai tentang kehidupan, bagaimana hidup mereka boleh jadi berkat, berdampak untuk orang lain. Itu sih yang bisa saya sharingkan malam ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak Heru. Wow, ya. Kesaksian yang sangat memberkati ya, bagaimana kita mendapatkan pesan moral ini. Ya, mengajar anak-anak untuk takut di dalam Tuhan. Walaupun kamu berhasil di dalam akademik, tapi yang lebih penting dari semuanya itu adalah takut akan Tuhan. Dan apa yang ditabur orang tua, ya kita melihat anak-anaknya begitu mengasihi dia. Ya, silakan Pak Alim. Ayo, kesaksian yang luar biasa sudah kita dengar. Kita beri tepuk tangan dulu. Lagi nih. Apa sing masyarakat nih? Haleluya. Iya. Oke. Kita nyanyikan segala puji syukur bagi Tuhan ya. Oke. Mari tepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagimu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorai, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Mari sorak semua. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorai, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Luar biasa Pak Halim. Luar biasa, ini sangat memberkati. Kita berikan aplaus ini untuk Pak Halim ini. Saya mau tanya, Pak Halim, ini latihannya berapa lama ini? Kalau kita di KOR ini, sebelum KOR ini ditayangkan ini, kita latihan sebulan ini. Apa Pak Halim dilatih sama Bu Fongan dulu ini? Saya mau tanya ini. Kok bisa sempurna ini dari mana ini? Apa dilatih berhari-hari ini sama Bu Fongan ini?
Nggak ada ini suara ini loh lagi sakit Bang Salam. Ini gara-gara ini loh Pak Hadi nyanyi. Cuma ingat apa? Bukan ingat kasihnya, ingat jeruknya yang dikirimi. Jadi nggak bisa nolak itu. Tiap diundang di chapter-chapter. Iya, iya. Biasanya Pak Halim ini kalau Kor nggak pernah ikut tampil ini, karena ibunya yang ngatur gini, dia takut nanti di rumah diatur terus sama ibunya. Ya, kita lanjutkan acaranya untuk kesaksian Pak Hadi. Ayo silakan Pak Hadi. Ayo silakan dari berkat Pak Hadi. Ya, FGP Man. Be strong in the Lord. Ya, be strong in the Lord. FGP Man. Ya, salam Hadi sama kenal Yuli ya. nyanyi satu kali itu cocok. Ya, nanti boleh Pak kalau mau tambah loh, nyanyi sejam enggak Pak. Ayo. Silakan Pak, kesaksian dulu Pak. Ya, shalom. Salam kenal bagi yang belum kenal ya. Nama saya Hadi dan ini istri saya ini. Juliana ya. Juliana juga aktif pada LOF ya. Nah, saya mau kesaksian sedikit mengenai Suaranya keluarga belum ya. keluar itu. Suara nggak dengar. Suaranya Suara nggak dengar. diulang. Loh, enggak, dengar kok. Ya, sudah oke. Suaranya oke kok. Dari kami oke. Ya, dengar Silakan ya. Pak Hadi. Oke. Ya, saya diminta untuk kesaksian dan saya lihat ini adalah acara keluarga. Jadi saya mau bersaksi mengenai keluarga ya. Berbicara mengenai keluarga itu hal yang luar biasa unik ya. Ya. Jadi kalau bicara mengenai keluarga, kita tidak bisa lepas dengan satu kata yang namanya konflik ya. Pasti terjadi konflik di dalam keluarga. Itu buat saya ya, keluarga. Saya dengan Juliana istri. Tapi saya lihat ini mungkin tidak pernah konflik semua. Saya lihat pria-prianya luar biasa semua ini ya. Dan saya ini baru merayakan pernikahan yang ke-25 tahun. Tahun lalu 25 tahun, sekarang ini sudah menginjak 26 tahun. Dan saya hidup dengan Juliana ini sudah lebih kurang 30 tahun ya bersama. Ya, lebih kurang bersama 30 tahun ya. Pacaran terus kemudian kan pernikahan itu. Nah, kita sudah dikaruniai ini foto saya ya. Pernikahan Perak. Nah, untuk membina keluarga itu memang tidak gampang seperti hal-hal yang kita itu mendirikan perusahaan. Keluarga itu penuh dengan satu tempo seliro dan banyak hal. Nah, saya ini kan dibesarkan dari orang tua dari daratan ya, dari daratan Cina gitu kan, tentunya mempunyai karakter yang cukup keras ya. Jadi tidak ada yang namanya kalah, itu tidak ada orang sana itu. Pria laki itu harus otoriter, menang, dan itu tidak terasa itu menjadi satu masuk di dalam karakter saya juga yang keras gitu. Nah, saya ini kan selisih umur dengan istri ini Juliana kan 14 tahun. Cukup lumayan ya, 14 tahun. Ya. Nah, tentunya dulu waktu pertama-tama kenal itu selisih 14 tahun ini dia banyak ngalah gitu, maksudnya nurut gitu loh. Lama-lama setelah pernikahan loh mulai gitu loh ya. Ya, mulai itu enggak apa-apa Mbak. Jadi itu tentunya itu sebenarnya hal yang bagus juga. Sehingga membentuk saya juga, membentuk saya untuk supaya bisa lebih mengerti gitu pasangan gitu ya. Gimana Mbak Julian? Terus lanjutkan. Enggak, saya ngelihat Cipungan, ya Cimai senyum-senyum, saya jadi ikut senyum-senyum sendiri ini ngelihatnya. Ngelihat ini loh para penatua saya yang di OLF yang luar biasa, yang ngajarin saya ini. Senyum-senyum, saya jadi ikut senyum-senyum. Nggak apa-apa, kok lanjut lagi. Lanjut dikit ya. Nah, waktu kita pernikahan itu saya 2 tahun 3 tahun kita belum punya keturunan, sehingga saya banyak berkumpul dengan Tuhan. Nah, sampai ternyata Tuhan punya rencana yang indah ya. Jadi ketika istri saya hamil pertama itu di tahun 97 ya, nggak salah itu sekitar itu. Nah, itu saat itu
ternyata saya ini bertemu dengan seorang FGP man. Ya, FGP man itu saya diajak untuk ikut di dalam wadah FGP man itu, sehingga saya hadir sampai berjalannya waktu anak saya lahir yang pertama itu ya. Dan saya waktu itu langsung ditunjuk sebagai bendahara. Dan terus bendahara saya pikir, wah ini saya berat bendahara. Dan setelah bendahara, terus kemudian dijadikan presiden. Presiden waktu 1 tahun saya menyelesaikan tugas dengan baik. Saya pikir sudah selesai ya, aman. Wis senang saya udah, pokoknya sudah jadi presiden sudah selesai gitu. Ternyata lanjut terus saudara. Presiden, terus VREP, terus RD gitu ya, lanjut terus. Ternyata jabatan-jabatan itu sebenarnya buat saya ini berat, ternyata itu sebagai rem ternyata ya saudara. Jadi kalau saya ini karena jabat sebagai pimpinan, sebagai presiden, sebagai VREP, sebagai RD, nah kalau saya mau berbuat satu hal yang negatif atau hal yang marah atau hal yang membuat kita ini nggak benar, itu sebagai rem gitu. Sehingga lama-lama itu watak dan semua karakter-karakter saya itu yang pemarah ataupun yang temperamen itu lama-lama itu juga mulai terkikis lah, dikit-dikit. Memang semua itu perlu proses di dalam hidup. Ya, nah, kalau sekarang umur sudah pernikahan sudah ke-26, apakah tidak ada konflik? Tetap ada. Tapi ini enggak tahu ya, ini karena mungkin faktor umur atau apa ya. Saya itu kalau mau marah itu sekarang agak nggak tega gitu, nggak tega. Sudah apa-apa lah, ngalah. Nah itu sebenarnya kalau secara umur itu bagi saya mungkin secara umur. Tapi mungkin apakah itu terbentuknya dari sekian waktu kita ini masuk di dalam wadah FGP dalam pelayanan itu yang akhirnya membuat kita punya karakter semakin hari mungkin semakin diperbarui ya. Mungkin ayo Juliana terus kayak gimana? lanjut. Shalom Bapak Ibu semua. Ini suami saya cerita kayaknya dredeg-dredeg nih, tangannya tak pegang dingin semua ini. Iya, luar biasa ya. Saya bersyukur sekali kalau suami saya itu bisa bergabung dalam wadah FGP ini, dan saya juga boleh ikut dalam LOF. Saya bersyukur sekali karena semakin hari itu semakin ada perubahan karakter yang lebih baik, karena kita dari latar belakang yang berbeda. Suami saya ini keluarganya totok, sedangkan saya ini enggak. Jadi kalau dia itu orangnya kaku gitu, diem. Bapak Ibu kalau tahu dia dulu diem sekali. Kalau saya cerewet, ya Ibu mungkin tahu semua, saya cerewet gitu ya. Jadi suami saya orangnya elegan, kalau saya rada uraan. Jadi kita sangat berbeda Bapak Ibu. Jadi memang agak nyocoknya agak susah, tapi kalau di dalam Tuhan nggak ada yang nggak cocok, semua disatukan sama Tuhan. Jadi saya bersyukur sekali kalau suami saya boleh ketangkep dalam wadah ini. Mungkin kan di sini masih ada ibu-ibu yang suaminya belum ikut bergabung di FGP, diajak aja ibu-ibu, dan ibu-ibunya Bu Natalia, tadi Bu Ripka, saya dengar kan belum di LOF ya. Saya undang nanti hari Sabtu, bisa saya ajak, saya minta nomor teleponnya, tadi Bu Natalia sudah kasih, terima kasih, nanti saya WA, jangan takut Bu ya, saya nggak minta sumbangan, cuma mau ngajak ikut LOF. Jadi saya bersyukur sekali, semua itu perlu waktu, perlu proses, dan kalau seperti Pak Hadi tadi bilang, kalau di dalam Tuhan semua ada remnya. Jadi sekarang karena saya juga dicangking sama Cik Pung An untuk ikut di LOF, jadi PIC, jadi saya mau enggak mau saya juga harus pegang rem, kalau enggak saya juga malu sama dia. Masa PIC model kayak gini, katanya gitu ya toh. Saya enggak mau malu juga, dan yang lebih penting saya enggak mau mempermalukan nama Tuhan. Karena kalau menurut saya apa yang saya lakukan itu saya buat benderanya Tuhan. Kalau tadi J. Angelin mungkin lebih menekankan anaknya untuk akademik dan sebagainya ya, beda sama saya. Kalau saya sih enggak terlalu seperti itu, saya cuma ngajarin anak-anak saya, wes kamu enggak juara enggak apa-apa, yang penting ojo di bawah rata-rata, dan yang penting kamu itu bisa nyenengno hati Tuhan. Saya cuma prinsipnya itu, kalau kamu sudah nyenengno hati Tuhan, nggak usah khawatir, yang lain-lainnya tuh gampang. Saya cuma menekankan itu di anak-anak saya. Jadi ya itu semua mungkin karena ya itu tadi ya, karena suami saya sudah ketangkap di FGP duluan, sehingga dia jadi pemimpin yang baik, jadi suami yang baik, sehingga sayanya bisa katut, anak-anak juga bisa katut. Itu aja Ibu-ibu, terima Bapak-bapak, sampai Bapak yang kita sebut.
Bapak Ibu semua terima kasih, Tuhan berkati. Ya, rasanya begitu ya kesaksian saya, bahwa semua ini perlu proses, dan ya, ketika kita bergabung dalam satu pelayanan, satu hal yang diproses adalah sebenarnya karakter kita. Bagaimana karakter kita? Kalau karakter kita sudah diubahkan, tentunya semua itu gampang, yang lainnya gampang. Yang penting karakter kita bisa diubahkan. Makanya di dalam Amsal itu kan dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah yang baik. Ya, God bless you. Ya. Oh, Pak Heru mana? Ya, sorry. Ini saya lagi off ini, apa suaranya tadi. Terima kasih Pak Adi untuk kesaksiannya, sangat memberkati. Ya, kita beri aplaus untuk Pak Adi sama Bu Yuliana dengan reaction ya. Ya, silakan dilanjutkan Pak Halim. Pembahakan pujian penyembahan. Oke, kita nyembah puji. Aku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri mata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri mata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan
Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, keselamatan terjadi di sini. Haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. 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 Di namamu. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Ismarama-ramasu. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Sampai terima kasih Bapak. Kami ucap syukur untuk kehadiran-Mu. Bahwa kehadiran-Mu nyata bagi kehidupan kami. Kehadiran-Mu Tuhan membawa dampak untuk teman-teman yang ada di Zoom ini Tuhan. Kehadiran-Mu membawa perubahan. Kehadiran-Mu membawa kesembuhan Tuhan. Bagi yang mendengarkannya malam ini. Bagi yang enjoy dalam malam ini Tuhan. Oh Rabbasika, kuasa-Mu tidak terbatas. Pertolongan-Mu tidak terbatas Tuhan. Terima kasih Bapak. Oh Rabbasika. Kami ucap syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Pak Heru, silakan. Sekali lagi kita berikan reaction, ya, aplaus untuk pasangan suami istri Bu Halim sama Pak Halim. Luar biasa Pak, ya, sangat memberkati. Ya, ini kita tiba pada kesaksian yang ketiga. Tentunya yang paling luar biasa ini kalau diletakkan di paling belakang ini. Silakan Bu Vivi sama Pak Suhardi. Bukan Silakan, kesaksian, khotbah. Shalom, Kita dengerin Bapak-bapak. Shalom. Shalom, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Saya Suhardi Cipta Raharja bersama istri Kasimira Vivi yang akan mengisi acara sharing di meeting FGB Men FICT Chapter pada malam hari ini. Bapak dan Ibu, kita harus terus mau punya hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Orang yang berhenti belajar pasti berhenti bertumbuh. Dan semua yang hidup akan terus bertumbuh. Dan yang tidak bertumbuh, lambat laun akan mengalami kematian. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Bapa di surga, kami meninggikan-Mu, kami memuliakan-Mu, kami mengagungkan-Mu. Bapa, biarlah firman Tuhan yang akan kami sharingkan pada malam hari ini boleh memberkati kami, boleh mendewasakan kami, boleh menuntun kami, yang membukakan pemahaman kami yang lebih besar lagi. Dan juga boleh menjadi bekal yang baik bagi kami untuk mendidik dan mengedukasi anak-anak kami, agar mereka dapat mengerti dan mempraktekkan firman Tuhan. Sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Anak-anak dan seluruh keturunan kami menghasilkan keluarga-keluarga ilahi. Kami rindu kepadamu Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami mau diperkuat dan diperlengkapi, khususnya di dalam keluarga kami Tuhan. Roh Kudus, urapilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami.
serta kami juga dapat membagikannya kepada anak-anak kami, cucu-cucu kami, kepada keluarga besar kami, dan kepada orang-orang lainnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, halo? Halo, dengar ya suaranya ya? Oh, jelas Pak, jelas. Silakan Pak. Bapak, Terkesima ini Pak, semua Pak. Bapak dan Ibu, pertama-tama saya sampaikan bahwa bagi saya mengisi acara sharing di meeting FGB Men FICT Chapter pada malam hari ini adalah yang pertama kalinya. Dan saya dan istri saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan, atas waktu, dan atas tempat yang telah diberikan. Kedua, apa yang akan kami sharingkan pada malam hari ini dengan judul 3M di dalam keluarga, yang pastinya sudah sangat familiar bagi Bapak Ibu senior kami. Tetapi tema ini tetap kami sharingkan karena pembelajaran kami, pemahaman kami, dan pelaksanaan kami saat ini memang baru sampai di level ini. Jadi, Bapak Ibu harap memaklumi kami. Sebelum saya memberitahukan apa yang dimaksud dengan 3M itu di dalam keluarga, saya mau mengartikan dahulu apa itu keluarga menurut kacamata firman Tuhan. 1. Keluarga adalah sebuah lembaga yang Tuhan ciptakan sendiri. Ayah dan ibu beserta anak-anaknya seisi rumah. 2. Keluarga adalah tempat Tuhan berkenan atas laki-laki dan perempuan menjadi satu di dalam ikatan pernikahan Kristen yang sah. Ketiga, keluarga adalah tempat untuk menghasilkan keturunan. Tidak ada tempat lain selain di keluarga di mana laki-laki dan perempuan di dalam ikatan pernikahan Kristen yang sah bisa menghasilkan keturunan. 3M yang saya pakai di dalam tema saya, 3M di dalam keluarga, bukan diartikan sebagai money, dan money di dalam keluarga. Uang adalah hal yang krusial dan penting di dalam keluarga, tetapi uang bukan yang utama. 3M yang saya pakai di dalam tema saya juga bukan diartikan sebagai protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Tetapi 3M yang saya maksud yaitu untuk M yang pertama adalah mempelajari. Mempelajari apa? Mempelajari firman Tuhan di dalam keluarga. Tidak ada tempat lain yang paling bagus, yang paling efektif, yang paling efisien, yang paling baik untuk belajar firman Tuhan selain di dalam keluarga. Gereja dan sekolah minggu adalah juga tempat untuk di mana anak-anak bisa belajar firman Tuhan. Tetapi mereka tidak bisa belajar lama di sana. Paling-paling cuma 2 jam. Dan itu pun cuma 1 kali dalam 1 minggu. Jadi tidak ada tempat lain di mana firman Tuhan bisa kami ajarkan kepada anak-anak kami selama 24 jam selain di keluarga. Saya banyak kali berdiskusi dengan istri saya dan juga dengan anak-anak saya bahwa tentang pentingnya takut akan Tuhan dan memegang perintah-perintah Tuhan. Dan mereka, anak-anak saya, sudah patutnya bersyukur karena kami, saya dan istri saya sebagai orang tua mau belajar, mau mendiskusikan, dan juga mau mengajarkannya kepada mereka, anak-anak. Apabila dahulu pada waktu masa muda saya diajarkan firman Tuhan oleh orang tua saya, pastinya sekarang saya akan jadi tumbuh lebih baik lagi. Karena apa?
karena saya tidak perlu membuang-buang banyak waktu masa muda saya untuk perbuatan-perbuatan dosa yang mestinya bisa diminimalkan dengan pengajaran firman ini. Pada masa muda saya banyak membuang waktu saya untuk perbuatan-perbuatan dosa yang mestinya waktu tersebut bisa diisi dengan hal-hal yang positif. Tetapi ya sudahlah, disyukuri saja. Saya juga sudah sadar, saya tidak bisa menyalahkan kalau saya dulu dilahirkan dalam keluarga yang tidak mengerti dan tidak memahami firman Tuhan. Orang tua saya tidak pernah mengajarkan sama saya tentang firman Tuhan. Dan saya memaklumi, karena memang orang tua saya tidak mengerti dan tidak memahami firman Tuhan. Bahkan kakek-kakek dan nenek saya pun juga tidak mengerti dan memahami firman Tuhan. Bahkan kakek nenek moyang saya mungkin banyak yang menyembah berhala, dan mungkin juga banyak yang menjadi dukun. Dan sekarang saya sudah menjadi suami dari istri saya, dan juga sudah menjadi ayah dari anak-anak saya. Saya tidak mau melakukan hal yang sama seperti orang tua saya. Saya merubah gaya hidup keluarga saya. Sekarang sudah menjadi tanggung jawab dan tugas kami, saya dan istri saya, untuk mendidik dan mengedukasi anak-anak kami akan firman Tuhan. Makanya istri saya harus rajin baca firman Tuhan. Dan saya pun juga harus rajin baca firman Tuhan. Tidak ada kata yang terlambat. Yang penting kami sudah mau memulainya. Untuk M yang kedua adalah mempraktekkan. Mempraktekkan apa? Mempraktekkan firman Tuhan di dalam keluarga. Keluarga adalah juga sebagai tempat untuk mempraktekkan firman Tuhan. Mari kita baca ayatnya. Ulangan. Sorry, boleh, Pak. Satunya mesti dimatiin, mungkin dua, Pak. Enggak ada. Oh, enggak ada dua. Siapa yang masang dua, Ibu? Sorry. Ayo saya bacakan ayatnya ya. Ulangan 6, pasal 6 ayat 1 dan 2. Ulangan 6 ayat 1 dan 2. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Saya sebagai laki-laki sudah panggilannya untuk bekerja, sebagaimana Adam. Adam diciptakan Tuhan sebagai perwakilan laki-laki. Dan Adam juga dipanggil Tuhan untuk bekerja. Kita baca ayatnya di Kejadian 2, pasal 2, ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu, Adam, dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan Allah digambarkan selalu dalam wujud laki-laki. Maksudnya adalah laki-laki adalah hal yang penting dalam berbicara tentang keluarga. Struktur tubuh laki-laki diciptakan gunanya untuk bekerja. Maka saya belajar dari Tuhan Allah, karena Tuhan Allah juga bekerja. Tuhan Allah melakukan tugas penciptaan selama 6 hari. Dan Tuhan Allah juga bekerja. Saya sekali lagi sebagai suami dari istri saya dan sebagai ayah dari anak-anak saya sudah sewajarnya, sudah kewajiban saya untuk menyediakan segala kebutuhan untuk mereka. Dan ini semua bisa saya dapat
dengan bekerja. Dan seperti firman Tuhan, bahwa laki-laki harus bekerja. Dan saya sudah mempraktekannya di dalam keluarga saya. Dengan saya bekerja dengan rajin, itu sudah memberi contoh dan teladan yang baik bagi anak-anak saya, bagi putra-putra saya. Dan mereka bisa melihat kalau disitulah firman Tuhan dipraktekkan. Dan kelak nanti kalau mereka menjadi ayah, mereka akan mau menjadi ayah seperti saya. Bapak Ibu, istri saya mau menambahkan tentang mempraktekkan firman Tuhan di dalam keluarga. Shalom, Bapak Ibu, malam hari ini saya akan men-share apa yang saya alami dalam keluarga kami. Saya merasakan bahwa suami saya sangat mengasihi saya dan anak-anak, melebihi daripada dirinya sendiri. Bukti dia mengasihi kami itu lebih dengan wujud materi yang dia berikan kepada kami, jauh daripada yang kami harapkan. Di mana saya boleh bebas apa yang saya mau, apa yang saya suka, saya mudah mendapatkannya. Saya tanpa halangan apapun, artinya secara materi saya tercover dengan baik. Dalam hal penggunaan uang pun, saya bebas menggunakannya. Berapapun yang saya mau. Soalnya saya pegang PIN dan passwordnya. Dan itu saya dapat kebebasan dan kepercayaan itu dari suami saya. Ya, saya sih sangat bersyukur ya. Cuman ada yang lebih penting juga bagi saya. Selain daripada materi, ada bagian yang saya sangat terkesan dari suami saya ini. Dia kerap kali mengatakan kepada saya bahwa separuh dirinya adalah saya. Seperti yang ada di Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus terhadap jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Wow, saya kalau mendengar separuh dirinya adalah saya, hati saya sangat berbunga-bunga. Seandainya saya pada saat itu punya sayap, mungkin saya sudah terbang, melayang-layang di angkasa, dengan senyum dan mesem-mesem. Saya meresponi apa yang dikatakannya. Saya langsung mengamini setiap kali dia mengatakan dirinya adalah separuh daripada saya, itu saya langsung mengamininya dan mengatakan, thanks Lord. Dan saya yakin apa yang diucapkannya itu timbul dari dalam hatinya. Karena saya tahu betul suami saya ini bukan tipikal yang suka gombal sana-sini. Sehingga saya yakin apa yang dia katakan itu. Dan saya imani betul-betul apa yang dikatakan itu. Karena saya tahu tidak ada seorang pun yang membenci dirinya. Seperti yang ada di Efesus 5 ayat 28 sampai 29. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya? Mengasihi dirinya sendiri. Tidak pernah, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Tetapi mengasuhnya, merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ya, tidak sebatas ungkapan saja sih yang saya terima. Tetapi masih banyak tindakan-tindakan nyata yang saya alami di dalam keluarga. Saya teringat
dengan suatu kejadian yang belum begitu lama juga ya. Kira-kira mungkin tahun lalu pada bulan yang sama juga. Kami sempat pada saat itu tidak ada seorang pun pembantu di rumah kami. Dan itu kami cukup vakum ya, tidak ada pembantu hampir sekitar 1 bulan. Dan pada saat itu, suami saya berinisiatif untuk membagikan tugas kepada anak dan saya, dan kita semua lah, untuk pekerjaan rumah tangganya. Di mana anak-anak saya kebagian untuk membuka tutup pintu pagar rumah, sedangkan suami saya, dia sendiri kebagian untuk kora-kora, ibu-ibu, cuci piring, sama mencuci baju. Sisanya itu bagiannya saya. Saya teringat sekali, setiap pagi itu dia sudah rajin bangun, dia sudah mencuci baju-bajunya semua, terus menjemurnya. Setelah itu, baru dia berangkat kerja. Waktu itu dia masih aktif, tiap hari ke kantor, tiap hari ke kantor. Dan dia wanti-wanti ke saya, jangan kamu apa-apakan baju ini, tunggu sampai saya pulang, nanti saya yang ringkes. Soalnya jemuran kami itu di atas, di loteng gitu ya. Pokoknya itu beres lah. Dia mengerjakan tanggung jawab ibu rumah tangga ini sampai beres-res pokoknya saya. Di mana sampai pakaian-pakaian itu tersusun rapi di lemari-lemari kami. Ya, saya sangat bersyukur ya. Paling sedikit atau banyaknya, kami sudah membelajarkan, mencontohkan kepada anak-anak kami. Apa yang kami sudah lakukan pada saat-saat kami waktu itu kesulitan, tidak ada pembantu. One day, mereka mungkin akan berkeluarga. Mereka sudah mencontohi apa yang kami sudah lakukan. Bahkan harapan daripada kami untuk keturunan kami, anak-anak kami, kalau bisa, mereka bisa mempraktekkan firman Tuhan ini lebih dan lebih daripada level yang sudah kami lakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu pada malam hari ini. Selanjutnya akan disambung sama suami saya, Pak Suwardi. Silakan. Saya lanjut ya, Bapak Ibu. Istri saya sebagai perempuan diciptakan dengan struktur tubuh yang gunanya untuk menolong, memelihara, dan merawat. Sebagaimana Hawa. Hawa diciptakan Tuhan sebagai perwakilan perempuan. Seperti di ayat Kejadian 2, pasal 2 ayat 18. Saya bacakannya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Setiap pagi saya bangun tidur pukul 6. Tetapi istri saya setiap pagi bangun tidur lebih pagi dari saya. Saya masih tidur, istri saya sudah bangun, mengatur pembantu-pembantu untuk merawat seluruh rumah. Dan setiap hari juga istri saya di dapur memasakkan makanan dan menyediakan makanan untuk saya dan anak-anak saya. Dan setelahnya, istri saya membantu saya bekerja di kantor dan masih juga membantu anak saya bekerja sampai malam. Segala kebutuhan seisi rumah selalu diperhatikan oleh istri saya. Bahkan apa yang saya percayakan kepada istri saya bisa dilipat gandakannya dan menjadi tambahan berkat bagi kami sekeluarga. Inilah hebatnya perempuan bisa bermultitasking. Makanya ada pepatah yang mengatakan, di samping suami yang sukses, ada istri yang cakap. Seperti firman Tuhan, bahwa perempuan diciptakan untuk menolong,
untuk memelihara dan merawat. Dan istri saya juga sudah mempraktekannya ke dalam keluarga. Seperti di ayat Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 31. Saya tidak perlu membacakannya ya, Bapak Ibu, karena saya sudah yakin dengan Amsal ini Bapak Ibu sudah pasti hafal, khususnya para istri dan para ibu-ibu yang pastinya firman ini menjadi ayat favorit. Dan ini juga menjadi contoh dan teladan yang baik bagi putra-putra kami. Dan mereka bisa melihat kalau disitulah firman Tuhan dipraktekkan. Dan kelak nanti kalau mereka mau menjadi suami, mereka mau mencari istri yang seperti istri saya. Dengan kata lain, mereka mencari istri seperti ibunya. Istri saya sangat memperhatikan saya. Jasmani, jiwani, sampai rohani saya pun diperhatikannya. Sampai ke hal seks. Melakukan hubungan suami istri pun diperhatikannya dengan baik. Semuanya terjadwal dengan baik. Saya tidak pernah kekurangan. Sebagai ilustrasi, seperti seorang perawat merawat pasiennya. Dan perawat ini tahu kapan pasien ini waktunya minum obat dan kapan waktunya minum vitamin. Dan sama juga seperti istri saya. Istri saya seakan-akan tahu kapan saya membutuhkannya. Jadi pemenuhan datang tepat pada waktunya. Bukan pertolongan datang tepat pada waktunya, tapi pemenuhan datang tepat pada waktunya. Dan juga saya tambahkan ya, apabila saya meminta jatah lebih, dengan kata lain, apabila saya meminta jatah ekstra, saya mengatakan semacam kode kepada istri saya, rusa yang manis, bijang yang jelita. Dengan mendengarkan itu, istri saya sudah tanggap dan tahu apa yang saya mau. Dan langsung biasanya pada malam harinya dipakailah baju tidurnya yang seksi sambil bergaya ala seksi dancer. Wow. Maaf, saya tidak bermaksud berbicara porno. Tetapi disitulah lagi-lagi firman Tuhan dipraktekkan. Bahwa istri saya melayani dan mengasihi saya dengan sepenuh hati. Seperti di Efesus 5, 22, 23, 24. Saya bacakan ya. Efesus 5, 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. 24. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Saya juga menganut prinsip keterbukaan di dalam keluarga dengan istri saya. Terbuka secara finansial. Bahkan sampai seluruh rekening bank pun istri saya bisa mengaksesnya. Dan prinsip keterbukaan ini, transparansi, menguntungkan kami berdua. Sebagai contoh, pada masa pandemi saat ini, dan dari awal, karena saya sudah terbuka secara finansial dengan istri saya tahu dalam keadaan seperti ini, penghasilan saya pasti berkurang banyak. Dan istri saya bisa memaklumi, dan bahkan membantu saya dalam penghematan. Dan ini memberi saya semacam kelegaan di dalam jiwa saya. Karena istri saya mau memahami, mau mengerti, dan bahkan mau membantu mencari jalan keluarnya. Sampai ke masalah HP pun, saya dengan istri saya terbuka satu sama lain. Istri saya tahu password HP saya dan bisa membukanya. Dan saya pun juga tahu password HP
passwordnya HP istri saya dan juga bisa membukanya. Bapak Ibu, apa yang kami sharingkan pada malam hari ini adalah yang sudah kami lakukan dan yang sedang kami belajar melakukannya. Tidak ada yang mengada-ada dan juga tidak ada sedikit pun maksud untuk menyombongkan diri. Masih banyak firman Tuhan yang sudah kami praktekkan ke dalam keluarga kami, seperti pengampunan, kesetiaan, dan lain-lain. Tetapi tentunya pada malam hari ini tidaklah mungkin kami bisa sharingkan semuanya. Rumah bagi kami menjadi tempat pertama untuk mempraktekkan firman Tuhan sebelum kami mempraktekannya di marketplace. Saya lanjut untuk M yang terakhir. Untuk M yang ketiga adalah menghasilkan. Menghasilkan apa? Menghasilkan pelayan Tuhan di dalam keluarga. Ayatnya Kejadian pasal 1, ayat 26, 27, dan 28. Saya bacakan ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Keluarga adalah juga sebagai tempat untuk menghasilkan pelayan Tuhan. Di keluarga, kami belajar dan berdiskusi firman Tuhan bersama. Di keluarga, kami juga mempraktekkan firman Tuhan. Dan pada saat-saat tertentu, kami, saya, istri saya, beserta anak-anak saya, kami berdoa bersama-sama. Kami saling mendoakan satu sama lain. Dan ada kalanya, kami, saya dan istri saya, mendoakan anak-anak saya. Dan anak-anak saya gantian mendoakan saya. Kami saling melayani satu sama lain. Rumah menjadi tempat pertama bagi kami menjadi pelayan Tuhan. Dan pada saat ini, kami belajar untuk menjadi pelayan Tuhan yang lebih baik lagi bagi orang-orang lain di luar keluarga kami. Dan sekali lagi, yang terpenting, tidak ada kata terlambat. Yang terpenting, kami sudah mau memulainya. Seperti yang telah disaksikan oleh Bapak Endri Hartono dan Ibu Angelina, dan juga Bapak Hadi Pranoto dan Ibu Yuliana Pranoto, bahwa mereka belajar dan mempraktekkan firman Tuhan di dalam keluarga mereka. Dan pelayan-pelayan Tuhan dihasilkan atau tercipta di dalam keluarga mereka. Bapak, Ibu-ibu, percayalah, apabila kita melakukan, menjalani 3M di dalam keluarga, yaitu mempelajari, mempraktekkan, dan melayani, yang sudah sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan keluarga, pastilah keluarga kita akan semakin melejit maju diberkati oleh Tuhan. Ya. Kita akan semakin diberkati berkat jasmani, berkat jiwani, dan juga berkat rohani.
Dan karenanya itu penting bagi kita sebagai orang tua juga menyiapkan anak-anak dan cucu-cucu kita yang sudah sesuai dengan Tuhan kehendaki. Agar anak-anak dan juga cucu-cucu kita siap menerima tidak hanya warisan jasmani, tetapi juga warisan rohani dari kita. Semoga kita semua dan seluruh keturunan kita menghasilkan keluarga-keluarga ilahi yang dapat menjadi berkat, yang dapat menjadi teladan bagi keluarga-keluarga lainnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Waduh, hebat ini. Bapak di surga, terima kasih atas bimbingan-Mu. Puji hormat bagi Tuhan kekal selama-lamanya. Ya Tuhan, berkatilah kami semua yang telah men-sharingkan firman-Mu. Bantu jadikan kami bukan hanya sebagai pendengar firman, tetapi sebagai pelaku-pelaku firman, supaya kami dipelihara dalam ketaatan dan hidup berkenan kepadamu. Berkatilah setiap keluarga Tuhan. Biarlah kami, para suami, para ayah, para kakek, dapat berfungsi sesuai kehendak-Mu. Dan para istri, para ibu, para nenek, juga dapat berfungsi sesuai kehendak-Mu, agar kami bisa menjadi teladan yang baik, bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kami, bagi cucu-cucu kami, bagi keturunan kami, keluarga besar kami, dan bagi orang-orang lainnya. Biarlah kami bisa menjadi keluarga-keluarga ilahi yang menjadi berkat, yang menjadi terang, yang menjadi garam bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami kembalikan lagi ke Pak Bus. Ya. Sebelum kita berikan reaction ini, kalau disuruh reaction ini penuh ini, tidak ada kurangnya ini. Saya ini lihat ini luar biasa ya. Luar biasanya apa? Bu Vivi aja sampai kagum ini. Kaget mungkin kalau bisa suaminya seperti ini. Ya. Ini kalau saya tidak lihat wajahnya, tak kira Pak Bernard ini yang Mbak Firman tadi ini. Ya, ini hebat. Betul, top habis. Ya, saya lihat itu Bu Vivi tadi, ya, saya lihat Bu Vivi masih lihat-lihat di bawah, lihat catatan. Pak Suhadi tidak pakai lihat catatan itu, langsung keluar dari hatinya itu. Betul-betul luar biasa Pak ini. Ini talenta tersembunyi ini. Ini jadi hamba Tuhan besar ini Pak. Puji Tuhan. Silakan. Saya undang langsung Pak di Atom Chapter Pak ya. Silakan Pak Alek memberikan konklusi. Waduh, kita ini luar biasa diberkati Bapak Ibu ya Suhadi, ini luar biasa. Silakan Pak Alek. Ya, closing. Oh, Pak Alek. Alek nggak ada. Pak Bernard komen. Oh, ya. Enggak, Pak Alek dulu. Ini ada urutannya ini. Enggak, Pak Alek ada ikut meeting yang lain, Pak. Oh, Pak Alek ada ikut meeting yang lain. Ya. Untuk selanjutnya. Dr. Hendro. Oh ya, dengan Dr. Hendro ini. Silakan Pak Dr. Hendro. Ya, ayo. Dr. Hendro tadi sukacita ini karena handphonenya juga enggak boleh ada PIN, harus suami istri harus buka ini. Tadi Pak Hendro langsung gini-gini nih. Jadwal minum obatnya Dr. Hendro nggak lali. Bukan cuman PIN ya, tapi share location. Kalau istri saya pergi, saya bilang hati saya katut. Jadi kemana hati saya ikut. Gitu. Kalau saya pergi, istri hatinya juga ikut. Dia tahu saya di mana. Gitu. Jadi luar biasa, saya senang sekali dengan wadah kita ini, EJBMFI. Dari dulu itu topiknya, teaching training itu biasanya ada 4. Yang pertama masalah keluarga. Yang kedua masalah bisnis. Yang ketiga masalah karakter, building. Yang keempat adalah masalah
motivasi untuk menjalankan amanat agung, winning soul. Itu yang terus kita kita godok terus. Dan ternyata malam hari ini saya terkesima. Saya melihat godokan kita ini, Pak Soehardi ini wis muateng ciame pol. Saya merasa diberkati. Dan apa yang kurang lengkap dalam rumah tangga saya. Tadi waktu Pak Soehardi berdoa, saya juga ikut berdoa untuk rumah tangga saya. Dan saya percaya malam hari ini masing-masing rumah tangga kita diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Pak Soehardi. Everything so good saat ini. Tuhan memberkati. Luar biasa Pak Endro, terima kasih. Silakan Pak Bernard, diteruskan Pak Bernard. Saya kira mestinya sudah tidak pakai tambah-tambah lagi, sudah ciamit pun. Mulai dari kesaksian dari Pak Edri, kemudian Pak Hadi, kemudian Pak Soehardi. Cuma saya mau garis bawahi saja ya yang Pak Soehardi itu bahwa ini dasar daripada membangun rumah tangga itu sangat benar sekali. Jadi ditekankan bukan hanya sekedar ya firman Tuhan, tapi benar-benar ini ditekankan firman Tuhan itu, mempelajari firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan, sehingga dengan demikian mereka bisa saling melayani karena mereka sudah diisi dengan firman Tuhan. Jadi oleh sebab itu dalam Yosua 1:8 itu katakan jangan lupa memperkatakan firman Tuhan, renungkan itu siang dan malam. Kemudian praktek bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan itu, maka perjalananmu akan berhasil. Engkau akan beruntung. Yang dimaksud dengan berhasil ini yang utamanya adalah karakter mereka ini akan dibentuk menjadi serupa Kristus dengan firman Tuhan itu. Nah, itu yang membuat hidup mereka jadi berhasil, saudara. Jadi kita tahu bahwa tujuan utama daripada pernikahan itu kan di dalam Efesus 5:32 itu ya. Kalau ayat 31-nya dikatakan sebab laki-laki meninggalkan ayahnya, ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Itu ya yang kelihatan di dalam hidup yang kita yang ada sekarang ini. Tapi utamanya itu dengan hidup pernikahan itu, rahasia ini besar. Ayat 32. Tetapi yang aku maksudnya hubungan Kristus dan jemaat. Ingat ya, jadi hubungan suami istri harus menunjukkan hubungan Kristus dan jemaat. Di mana jemaat itu tubuh, Kristus itu kepala. Dan dengan kita menjadi hubungan Kristus dan jemaat, jemaat ini harus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Nah, untuk itu perlu keluarganya yang kuat dengan firman Tuhan. Kalau tadi dipelajari, dipraktekkan, sudah saling melayani. Wow, saudara-saudara sekalian, itu sesuatu yang sangat-sangat bagus sekali, saudara. Dan memang di dalam keluarga itu sendiri, itu mereka bertumbuhnya dalam karakter itu untuk mempraktekkan firman Tuhan. Itu tentunya dengan saling mengasah. Ya, Pak Hadi tadi kan katakan, kadang-kadang bisa timbul apa Wadi tadi konflik ya kadang-kadang kan bisa begitu, tapi kan tujuannya kan seperti di dalam Amsal 27:17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi kalau di dalam keluarga suami dan istri kalau kadang-kadang terus bertengkar, itu artinya ini kan perlu ada penyesuaian supaya karakternya itu bertumbuh. Kalau diingatkan, mungkin diremehkan, atau mungkin dimarahi dan sebagainya, responnya itu harus sesuai dengan firman Tuhan yang dipelajari. Dan itu memang tidak gampang, saudara. Tapi ini kan sekolah kehidupan, ini kan seumur hidup. Jadi suami istri saling mengasah, saling mengasihi, saling menguatkan. Nah kadang-kadang ya itu, kadang-kadang ada hal-hal kecil yang membuat orang itu nggak enak, ada ganjelan dan lain sebagainya. Karena memang di dalam Kidung Agung itu 2:15 katakan, tangkaplah bagimu rubah-rubah kecil yang merusak akan kebun anggur di dalam
kebun anggurmu itu. Jadi hal-hal yang kecil itu bisa menjadi sesuatu kata-kata yang kasar, kata-kata yang mungkin meremehkan, dan lain sebagainya. Hati-hati ya, jangan jadi ganjelan. Segera selesaikan. Nah, itu namanya kita mau memaafkan itu karena kita mau diasah satu dengan yang lain. Mungkin kadang-kadang ada hal-hal yang tidak menyenangkan dari sikapnya, dan lain sebagainya. Nah, bagian kita adalah berubah bagaimana kita bisa menyikapi itu sesuai dengan firman Tuhan itu. Sehingga dengan demikian, ingat ya, jangan simpan kemarahan. Tadi katakan bahwa rubah-rubah kecil itu mesti ditangkap, dibuang hal-hal kecil yang membuat kita nggak enak, ganjilan-ganjilan suami istri, itu jangan dibiarkan terus-menerus, saudara. Jangan. Cuma sampai matahari terbenam. Efesus 4 ayat 26 ya. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Itu ya, jadi kalau masih ada yang marah, mangkel, dan sebagainya, ingat, kalau sudah matahari terbenam, segera gencatan senjata. Ya. Tapi jangan gencatan senjata kemudian dilanjutkan besok ketika matahari terbit. Jangan, saudara ya. Tapi selesaikan. Nah, dari sini, ayo kita bersama-sama membangun rumah tangga kita. Dengan firman Tuhan, pelajari firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, renungkan siang malam, bertindak hati-hati. Nanti prakteknya di dalam saling mengasah tadi itu, satu dengan yang lain. Sehingga hati ini bisa dijaga menjadi serupa Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Ya Pak Heru, Pak Heru. Sorry, saya ke-mute tadi. Pak Bernard, silakan ditutup dengan doa penutup juga, Pak Bernard. Bentar. Kita doakan dulu. Ada doa untuk untuk apa? Tolong, ini ada request istrinya Pak Haryanto hari ini masuk ke rumah sakit karena panas mulai kemarin. Terus ini tadi kok katanya istri Pak Stefanus juga sedang tidak enak badan. Mungkin kita bisa doakan. Ya Pak San, kalian tutup aja. Loh, belum, masih kurang, masih belum jam 9 nih. Kita doa dulu, mungkin ada waktu lain Pak. Kita doain untuk ini. Mungkin ada sesi tanya atau mungkin ada tambahan. Breakout room. Kita doa dulu. Ya, kita doa dulu untuk kedua rekan kita. Mungkin Dr. Hendro bantu ya doa ya. Pak Stefanus dengan istrinya Pak Haryanto. Pak Haryanto. Ya, sama suaminya Cik Lewa. Ya, oke. Tuhan Yesus, malam hari ini kami sebagai hamba-hambamu, kami satukan hati kami. Kami mengundang kuasa-Mu untuk turun dalam kehidupan teman-teman kami. Engkau melawat mereka, Tuhan. Pak Stefanus, Tuhan. Belas kasihan-Mu turun atas Pak Stefanus, bahwa dia tidak mengalami hal-hal yang buruk. Juga istri dari, siapa tadi Kosan? Istri dari Pak Haryanto. Kami berdoa juga buat suami dari Ciliwa, dari Mojokerto. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala hal yang buruk, segala hal yang bukan ditanam oleh Allah Bapa dalam hidupmu, kami cabut untuk sampai ke akar-akarnya. Bahwa kami lepaskan pembebasan dan pemulihan dari Tuhan Yesus malam hari ini. Terima kesembuhan langsung dari tangan kanan Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengandalkan Engkau. Malam hari ini Tuhan melawat. Oh, suami dari Ciliwa segera sadar kembali. Oh, Pak Stefanus dan istri Pak Haryanto yang panas segera menjadi normal kembali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Masih ada 10 menit, mungkin ada yang mau nambahin atau silakan host. Breakout room, Pak. Nggak pakai breakout room. Ya breakout room nggak bisa. Ini harus diambil alih sama Pak Halim nih. Nggak bisa Pak. Bisa kalau mau buatkan. Iya, LOF sama LOF. Apa yang LOF masih sama dibicarakan, Pak? LOF sama LOF ini yang ini. Kecampur ya, Pak ya, Pak Leo. Breakout room. Tapi kan mereka punya gadget satu. Oke, kalau mau dibuat breakout room saya bagi 7 ya. 10 menit, masih bisa 10 menit. Oke. Cukup. Nih. Saya bagi 6 aja. Oke, saya